Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Sangada dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan ada banyak, terutama menurut para ahli, seperti Hollander yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan kelompok. Ada juga dari Marcus Allison dan Elon yang mendefinisikan sebuah kepemimpinan adalah sebuah interaksi yang kompleks antara pemimpin, pengikut, dan kelompok mereka. Dengan adanya banyaknya definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan seseorang yang mempengaruhi kelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Ada juga tugas-tugas pemimpin, seperti mengupayakan anggotanya untuk merealisasikan tujuan dengan sebaik-baiknya, mengawasi tingkah laku dan anggota-anggota kelompok. Ada juga harus menyadari akan kebutuhan anggota. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kepemimpinan. Yang pertama ada perspektif kepribadian, yang merupakan keberhasilan sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bergantung pada sifat-sifat bawaan si pemimpin. Jadi, yang dimaksud dari sifat bawaan merupakan sifat yang sudah terbentuk dari sedari kecil. Jadi, sifat pemimpin itu sudah tercermin dari sejak kecil. Jadi, tanpa perlu dibuat-buat, tanpa perlu diada-ada. Ada lagi perspektif situasional, interaksi antara pemimpin dengan kondisi situasional, kultur, dan konteks dari kelompok. Hal ini lebih berfokus pada perilaku yang diperlihatkan pemimpin. Ada 3 macam gaya kepemimpinan menurut Vaughan dan Hoek. Ada autokrati, ada demokratis, ada laissez-faire. Autokrati merupakan kepemimpinan yang menentukan kebijakan anggotanya. Jadi, pemimpin yang sangat-sangat mengatur anggotanya, mulai dari apa yang harus dikerjakan, apapun itu harus ikut dengan pemimpinnya. Jadi anggota tidak diperkenankan untuk merancang atau membuat tujuan-tujuan itu lebih bervariasi lagi. Adapun macam yang selanjutnya ada demokratis, yaitu pemimpin mendukung anggotanya membuat kebijakan kelompok. Pemimpin memberikan gambaran umum tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Anggota memiliki aksi dan interaksi yang memfasilitasi pekerjaan mencapai tujuan. Gaya selanjutnya adalah laissez-faire, merupakan anggota diberikan kebebasan seutuhnya, sumbernya diberikan kepada anggota kelompok, tetapi pemimpin memberikan informasi hanya jika ditanyakan. Jadi model pemimpin ini adalah membebaskan anggotanya untuk membuat kebijakan kelompoknya, dan pemimpin ini adalah membuat janji-janji yang mana terkadang janji-janji itu tidak ditepatinya. Ada juga macam-macam tipe kepemimpinan menurut Lindgren, seperti parental, pemimpin yang di dalam
pendekatan kepada yang dipimpin, bersikap sebagai orang tua terhadap anaknya. Jadi pemimpin ini lebih bersifat kebapaan. Ada juga tipe expert yang dipandang punya keahlian tertentu. Jadi pemimpin ini yang sangat-sangat sudah ahli dalam bidangnya. Ada lagi tipe artis, mempunyai sifat sebagai seniman. Ada juga tipe manipulator, memberikan janji-janji untuk mengikat hati dari pemimpin tapi tidak dipenuhi. Jadi tipe pemimpin ini adalah pemimpin yang suka memberi janji tapi terkadang tidak menepati janji-janjinya. Hanya memberi janji-janji untuk mengikat anggotanya agar bergabung dengan si pemimpin tersebut. Ada juga perspektif proses kelompok, yang merupakan proses di dalam kelompok juga mempengaruhi kepemimpinan, seperti hubungan antara pemimpin, seperti interaksi, keadilan, kekuasaan. Ada identitas sosial dan prototipikal kelompok, sekumpulan orang yang memiliki konsep diri yang sama. Prototipikal kelompok dirancang agar memaksimalkan perbedaan antara kelompok dan meminimalkan perbedaan di dalam kelompok. Jadi ada contoh kasus yang pernah saya alami tentang kepemimpinan. Jadi ada seorang pemimpin yang sangat ingin semua apa yang dia pimpin itu terlihat sempurna, terlihat perfect, sehingga apapun yang dia rencanakan harus terlaksana tanpa menghiraukan pertimbangan anggotanya itu sendiri. Dan akhirnya para anggota tersebut hanya disuruh-suruh, diperintah-perintah sesuai apa yang dia inginkan, tanpa paham apa sih sebenarnya tugas-tugas ini, fungsi tugas-tugas ini itu seperti apa. Dan dari sikap pemimpin seperti ini dapat saya simpulkan bahwa sifat pemimpin ini memiliki gaya autokrati yang mana tidak menghiraukan pendapat anggota lain dan keputusan hanya dari satu sisi, yaitu pemimpinnya itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.